dari kapan sih Mas? Untuk usahanya sendiri baru dimulai di tahun 2015 sampai baru sampai 2026 ini masih jalan. Udah kan berarti. Ya lumayan, ini tuh sebenarnya kalau usaha ini kan dulu tuh waktu saya sekolah, kan saya sekolahnya nggak di sini nih, tapi di Magelang. Saya sambil jualan karika, tapi kan ngambil dari orang lain awalnya. Terus ibu saya tuh kepikiran karena penjualan dulu tuh kalau saya tuh bisa ngejual sampai per minggu tuh hampir 300 pack gitu per minggu gitu. Terus ibu saya inspirasi sama itulah, akhirnya bikin ini karika ini. Terus untuk karyawannya udah berapa? Untuk karyawan sendiri saya masih 6. Termasuk Mas berarti Enggak, di luar, cuma karyawan doang. Ya, kan ada bagian-bagian sendiri di belakang. Masih 6 sih, karena belum sebesar itu gitu. Saya masih cukup lah untuk 6 orang. kalau untuk sekali produksi itu harian atau bulanan atau gimana? Apanya? Kayak maksudnya setiap hari itu produksi apa Enggak. setiap bulan? Kita itu biasanya by order, kita by permintaan biasanya. Kan ada beberapa tempat untuk di Wonosobo sendiri ini kan ada di Al Mansur, di Andimar, terus habis itu ada di Pelangi itu yang di terminal yang bis Mendolo itu di sana ada. Terus sama satunya di Wadas Lintang juga ada. Terus Jawa Snack juga ada. Itu kalau untuk area Wonosobo sih masih itu, cuma kita juga ada beberapa area di luar kota, kayak di Purbalingga ada, di Purwokerto ada, setelah itu di Magelang ada, Jogja ada, sama di Klaten ada. Sementara sih masih itu juga lagi mengembangin di online-nya, cuma ya itu masih keterbatasan waktunya biasanya nggak ketemu gitu. Berarti buatnya tuh kalau ada pesanan gitu ya? Ya biasanya ketika ada pesanan sama buat stok sih biasanya. Jadi kalau untuk estimasi sebulan itu bisa ya per minggu satu lah biasanya, seminggu sekali gitu. Bisa ada produksi. Nanti produksinya kan di seminggu itu kan nggak full nih. Biasanya pekerjaan cuma 3-4 hari udah selesai. Gitu. Kalau untuk sekali produksi itu berapa kilo yang mentahnya? Oh, untuk mentahnya doang itu 2 kintal minimal. Itu minimal 2 kintal, soalnya kan saya ada perhitungan sendiri untuk bahan bakunya. Ini harus berapa. Jadi buat perhitungannya itu di 2 kintal. Kalau tahapan buatannya itu dari bungkusan terus? Ya, kalau untuk tahapannya sendiri itu pertama kita mungkin sortir ya Mbak, dari yang udah matang sampai belum matang. Ya, jadi-jadinya mungkin banyak tahu kalau udah matang warna kuning ya kalau karika. Setelah itu dikupas, dibersihin dulu, dicuci, nanti dipisahin antara dagingnya sama bijinya itu Mbak. Fungsi bijinya ini untuk aromatiknya Mbak, sebenarnya buat biar wangi. Kan kalau mungkin banyak pernah makan karika tuh pasti ada yang beda tuh khasnya tuh kan. Nah, itu dari bijinya. Setelah itu baru proses perebusan biasanya. Karika ini juga direbus biar matang. Nah, nanti baru mulai proses yang raci-raci, masih buat sirupnya gimana gitu baru proses. Baru pengemasan. Baru pengemasan, biasanya di akhir pengemasan. Yang belum dikupas terus belum dipotong gitu kan 2 kintal. Nah terus pas habis itu kira-kira aja kalau kira-kira hasilnya di berapa ini? Dan dagingnya? Dagingnya belum pernah ke ini, belum pernah kehitung ini gitu. Ini berapa. Karena kalau saya sendiri untuk hasil dari potongannya ini, kalau menurut saya sendiri, ini kalau ditimbang buat apa juga gitu, untuk saya tahu gitu. Karena tujuannya kan saya, contoh ini 1 buah, itu buahnya kan nggak sama semua Mbak. Iya. Ada yang besar, ada yang kecil gitu kan. Nah, itu juga pasti untuk potongannya beda-beda. Mungkin kalau kadang 1 karika ini bisa jadi 3 atau 4 cup. Cuma kalau yang kecil kan kadang jadi 1.
itu nggak tentu jadinya. Itu buat estimasi apa berapa kilo-kilonya kalau di saya nggak begitu penting. Yang penting di prosesnya hasilnya berapa, ini berapa gitu ya. Jadi kalau dari saya sih misalnya gini, ini 2 kintal nih, itu bisa jadi berapa cup gitu. Kan saya kan jualnya kan satu bungkus kan satu paling kecil satu bungkus plastik isinya kan 6 cup. Cup ini berarti saya harus ngitung nih sekali produksi harus dapat berapa bungkus minimal. Itu ada hitungannya kalau itu. Cuma kalau barang mentahnya gitu Nggak ada. Berarti nggak pernah memperkirakan misal jadinya itu 70%. kalau Limbahnya aja kayak 30% gitu. Kan banyak. enggak ini maksudnya belum kepikiran itu. Jadi kalau misalkan kayak limbahnya sendiri, kalau saya lebih ke ini mbak, kan saya kan di belakang ada kolam ikan. Jadi biasanya nih untuk kulit-kulitnya sendiri sama buat apa namanya di apa sih namanya biji-bijinya itu nanti kalau udah jadi limbah bakal dibuang ke kolam. Cuma kan nanti dibungkusin dulu pakai karung, nanti baru gitu. Nah, kalau 2 kintal itu berapa cup? Jadinya tuh estimasi sekitar 3.300-3.200an. Karena kan tergantung ini mbak, tergantung buahnya yang datang nih. Kadang buahnya yang datang kecil-kecil atau gede-gede atau gimana, atau belum matang atau busuk kan nggak pasti gitu. Jadi makanya angkanya nggak selalu tepat dari itu. Tapi pas proses produksi itu ada usaha biar bahan bakunya itu nggak banyak terbuang nggak? Kayak mungkin pas dari pisaunya yang apa kayak tanding gitu nggak? Kayak biasa gitu atau gimana? Udah sempet pakai pisau yang yang agak bagusan. Cuma kan kalau agak bagusan dia nggak betul mbak biasanya. Jadi dari karyawan sendiri kalau agak tebel buat ngupas kulit karikanya itu agak susah. Jadi kemakannya banyak gitu mbak. Jadi pada mikanya yang kecil-kecil yang tipis-tipis, yang murah malah. Yang kadang cuma 15.000, 20.000 gitu. Karena kan kita juga nggak bisa maksain harus yang seperti ini. Kadang kita pasti ngikutin sama yang ngerjain gitu. Tapi kalau misalnya ada produk-produk yang gagal itu dilarut nggak? Pasti ada pencatatan. Jadi kan pasti namanya apa ya? Sebenarnya ini karika itu kan kalau pembuatannya nggak steril, pasti nanti bakal gagal. Nah itu makanya ini kan di proses kita juga ada sterilisasi buat perebusan karikanya, cupnya juga perlu direbus biar steril dan sebagainya. Cuma emang pasti ada beberapa lah nggak memungkinkan untuk terjadinya gagal gitu. Pasti ada pencatatan walaupun apa bakal nggak mungkin dikonsumsi juga mbak. Berarti ada pencatatan. Kalau saya sih pasti estimasi sekitar 5% dari total produksi. Contoh di 3.000 ya 5% yang sama gitu. Itu paling banyak 5%. Itu kan yang banyak kan dibuangnya ke kolam. Iya, jadi makan ikan. Berarti nggak ada biaya tambahan untuk pembuangan itu ya? Nggak ada. Dulu tuh saya tuh sempat mengembangin ini mbak, kulit karika ini sama bijinya ini mau jadi gas. Cuma karena budget itu jadi nggak lanjut gitu. Terus sempat udah ikutin sebenarnya ini itu cuma budgetnya kurang deh. Kalau misalkan bisa lumayan nih gasnya nggak usah beli nih misalkan tinggal ditampung jadi itu. Cuma setelah ini tempatnya nggak memungkinkan, budgetnya juga nggak memungkinkan kalau di saya gitu. Jadi alternatif terbaik kalau saya untuk saat ini sih jadi makan ikan. Jadi nggak buat kompos atau apa gitu nggak? Sempat dijadiin kompos, cuma mungkin dari sayanya yang kurang pintar buat ini ya mbak, ngolahnya ya. Jadinya rasa keganggu gitu, soalnya bau banget jadinya. Mungkin kalau yang ahli-ahli gitu bisa lah. Dulu juga sempat
diminta buat sampah-sampahnya itu, limbahnya ini diminta buat makan zigot apa itu mbak yang buat yang kecil-kecil itu, kayak gitu yang buat makan burung apa sih namanya? Oh iya. Nah, itu kan buat makan burung, makan apa lah, mau di itu. Cuma dari mereka maunya tiap hari ada kan, dari kita juga belum tentu produksi. Jadinya ya kadang orang ke sini ngambil kalau kita ada, kalau nggak ada kita nggak ada. Kalau untuk pemakaian air, gas listrik itu diperhatikan nggak pas produksi? Di setiap bulannya bahkan Pasti udah ada estimasinya sendiri buat listrik tuh bakal habisnya berapa. Kalau ini kan listriknya lebih besar di mesin presnya. Nah, itu pasti saya perhatiin kalau misalkan per bulan ini bawa berapa. Jadi untuk listrik juga untuk air juga ini berapa per bulannya. Kalau misalkan anggap misalkan ke lebaran kemarin mbak, kalau biasanya kan seminggu sekali, kalau nggak anggap 10 hari sekali lah. Kalau lebaran itu benar-benar tiap hari kan, kalau di puasa tiap hari pasti bakal beda, ininya berapa, ininya berapa. Kalau untuk patokan pastinya saya nggak bisa patok karena listrik bingung mbak. Kalau misalkan jadinya saya misalkan sebulan kemarin nih anggap habisnya untuk air estimasi 75.000 nih per bulan, ya hampir segitu-gitu aja, 75.000 gini. Cuma nanti ketika lebaran baru ternyata naik jadi 100 sekian, jadi juga naik, harusnya ada ngisi 100.000 buat 1 bulan lebih, cuma kok 3 minggu udah habis gini seperti itu. biasanya kalau beli itu kan ada nota apa kwitansi atau bukti transaksi yang lain, itu disimpan buat nyatet itu nggak? Iya ada. Buat gitu. Ada. Jadi misalkan kayak setiap belanja gitu kan, pasti dari karyawan pada ngasih ini mbak, ada notanya misalkan di gula 1 karung 20 kilo harganya berapa, sekalian itu berapa, ini berapa. Cuma kalau misalkan nggak ada notanya ya pasti saya tanyain. Kadang kan nggak semua tempat ada nota. Contoh kayak parkir kan nggak bisa mbak ada nota gitu. Jadi pasti sama itu lah. Kalau catatan keuangannya itu biasanya dipakai untuk menentukan harga jualnya apa? Kalau pencatatan keuangan saya lebih ke ini mbak. Saya ada bikin dulu sendiri, pakai hitung KPP-nya berapa semuanya, sama anggap KPP dapat berapa, nanti saya operasionalkan berapa, nanti buat gaji karyawan berapa, nanti sama ada owner juga saya kasih berapa, jadi baru itu untuk jadinya berapa, saya ambil keuntungan berapa, pasti ada. Cuma nggak di penjualannya, cuma kalau saya pasti ke KPP-nya buat nentuin harga ini jual harga berapa. Berarti harganya bisa naik turun gitu? Kalau naik turun enggak, cuma relatif menyesuaikan sama harga plastiknya dan dapat pakuan. Kalau turun tuh kayaknya nggak mungkin turun, karena contoh aja misalkan kayak bahan baku, misalkan kayak gula, dulu saya tuh beli itu 700 sekian lah, sekarang 430. Dulu plastik harganya 290, sekarang 430 dan sebagainya gitu. Jadi buat turunin itu mungkin kalau harganya benar-benar turun banget saya pasti turunin, cuma kalau untuk saat ini pasti bakal menyesuaikan sama patokan standar ini harganya berapa gitu. Itu juga pasti untuk menentukan harga itu kan ada diskusi sama owner gitu, berapanya oke enggak. Selama mencatat keuangan itu ada kendala yang sering dirasakan nggak? Nah, kalau saya pribadi karena mungkin saya lebih masih muda gitu ya mbak, jadi males sama ini ya, nyatet manual gitu. Kan kalau enak kalau di aplikasi kan udah pakai hati ini berapa, dan hitung stok juga lebih enak, berapa. Jadi kendala di aplikasi sih. Soalnya yang agak bingung tuh saya nyari aplikasi yang bisa masukin barang retur, barang yang nggak jadi, terus stok barang, terus nanti uang keluar masuk. Sementara sih saya masih belum nemu ya aplikasi yang cocok buat perusahaan ini. Jadi sementara masih
Pak.